玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 16, memburu tikus dengan anjing. Fiuh, akhirnya aku berhasil melewati babak dengan medium. Klein menghela napas panjang. Ia perlahan berbalik dan menikmati angin sepoi-sepoi dan ketenangan malam sambil berjalan semakin dekat ke pintu gedung apartemen. Dia mengeluarkan kuncinya, memasukkan kunci yang benar dan memutarnya perlahan, membiarkan kegelapan bercampur merah tua itu meluas bersama suara derit pintu yang terbuka. Berjalan di tangga tanpa seorang pun terlihat dan menghirup udara dingin, Klein merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan dan menakjubkan. Rasanya seperti ia memiliki beberapa jam lebih banyak pada yang lain. Hal ini menyebabkannya mempercepat langkahnya. Dalam kondisi pikiran yang sama, ia membuka pintu kamarnya dan sebelum melangkah masuk, ia melihat siluet duduk diam di depan mejanya. Siluet itu berambut hitam kemerahan, bermata coklat terang, dan berwajah cantik jelita. Tidak diragukan lagi, ia adalah Melissa Moretti. Klein, kemana kamu pergi? Melissa bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengendurkan alisnya. Tanpa menunggu jawaban Klein, dia menambahkan, baru saja, aku bangun untuk pergi ke kamar mandi dan menyadari kamu tidak ada di rumah. Seolah-olah dia ingin mengetahui semuanya dengan jelas, dari sebab dan akibat masalah hingga logika yang mendasarinya. Dengan pengalaman hebatnya berbohong kepada orang tuanya, otak Klein berputar belum dia tersenyum pahit dan dengan tenang menjawab, aku tidak bisa tidur lagi setelah bangun. Daripada membuang-buang waktu, aku memutuskan untuk melatih tubuhku. Jadi aku keluar untuk berlari beberapa ronde. Lihat keringatku. Dia melepas jaketnya dan setengah membalikkan badannya, sambil menunjuk ke punggungnya. Melissa berdiri, melirik dengan setengah hati dan berpikir sejenak sebelum berkata, jujur saja, Klein, kamu tidak perlu stres. Aku yakin kamu bisa lolos wawancara di Universitas Tingen. Bahkan jika kamu tidak bisa, maksudku jika kamu masih bisa menemukan yang lebih baik. Aku bahkan belum memikirkan wawancaranya. Klein menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Dia tidak menyebutkan tawaran yang diterimanya karena dia belum memutuskan apakah dia ingin bergabung atau tidak. Sambil menatap Klein dengan saksama, Melissa tiba-tiba berbalik dan berlari ke bagian dalam rumah. Ia mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai kura-kura. Benda itu terdiri dari benda-benda seperti roda gigi, besi berkarat, pegas torsi, dan pegas biasa. Setelah dengan cepat mengencangkan pegas torsi, Melissa meletakkan benda itu di atas meja. Kalah, 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 bodoh, bodoh, bodoh. Kura-kura itu bergerak dan melompat dengan irama yang dapat menarik perhatian siapapun. Setiap kali aku merasa kesal, aku merasa jauh lebih baik melihat kura-kura ini bergerak. Aku sudah sering melakukan ini akhir-akhir ini dan ini sangat efektif. Klein, cobalah, ajak Melissa saat matanya berbinar. Klein tidak menolak niat baik saudara perempuannya. Ia mendekati kura-kura itu dan menunggu hingga ia berhenti sebelum tertawa. Ia berkata, kesederhanaan dan keteraturan memang dapat membantu relaksasi. Tanpa menunggu jawaban Melissa, Klein menunjuk ke arah kura-kura dan bertanya dengan santai, apakah kamu membuatnya sendiri? Kapan kamu membuatnya? Mengapa aku tidak menyadarinya? Saya memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai dari sekolah dan barang-barang yang dipungut dari jalanan untuk membuat ini. Ini baru selesai 2 hari yang lalu, kata Melissa dengan nada bicaranya yang biasa,
sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu mengesankan, puji Klein tulus. Sebagai seorang anak yang kurang memiliki keterampilan dalam perakitan mesin, ia menemui kesulitan besar bahkan saat merakit mobil mainan roda 4 saat ia masih anak-anak. Dengan dagunya sedikit terangkat dan matanya sedikit tertunduk, Melissa dengan tenang menjawab, "Tidak apa-apa." Terlalu rendah hati adalah sifat yang buruk. Klein tersenyum sedikit dan melanjutkan. "Ini kura-kura, kan?" Seketika, suasana di ruangan itu berubah drastis, meninggalkan suasana serius untuk sementara waktu. Kemudian, Melissa menjawab dengan suara samar yang terdengar misterius seperti kerudung merah, "Itu boneka wayang." Klein tersenyum canggung, dan mencoba menjelaskan dengan tegas, masalahnya ada pada bahannya terlalu sederhana. Setelah itu, dia mencoba mengalihkan topik dan berkata, "Kenapa kamu ke kamar mandi tengah malam? Di sini kan tidak ada toilet. Bukankah kamu selalu tidur sampai subuh?" Melissa terkejut sesaat. Hanya beberapa detik kemudian, barulah dia membuka mulut, bersiap menjelaskan. Pada saat itu, suara pencernaan yang intens terdengar dari area hertoracoabdominal 1. "Aku akan tidur lagi, Bang." Dia meraih boneka kura-kura miliknya, berlari ke dalam rumah, dan menutup pintu kamarnya. Makan malam tadi malam terlalu lezat, dia makan terlalu banyak dan sekarang perutnya kesulitan mencernanya. Klein menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, perlahan berjalan menuju mejanya. Dia duduk tanpa suara, diam-diam merenungkan undangan Dun Smith saat bulan merah menyala muncul dari balik awan gelap. Menjadi anggota staf sipil Nighthawk jelas memiliki kekurangan. Dengan Riku yang menjadi transmigrator, si bodoh, penggagas pertemuan misterius, dan banyaknya rahasia yang kumiliki. Akan berisiko jika berada di bawah hidung tim gereja Dewi Malam yang berspesialisasi dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan para Beyonder. Selama saya bergabung dengan Dun Smith dan timnya, saya tentu ingin menjadi Beyonder. Dengan begitu, saya bisa memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari gathering. Namun, menjadi anggota resmi akan menimbulkan banyak pembatasan terhadap kebebasan saya, seperti bagaimana seorang staf sipil harus melaporkan kepergiannya dari Tingen. Saya tidak akan bisa lagi pergi kemanapun yang saya inginkan atau melakukan apapun yang saya inginkan. Saya akan kehilangan banyak kesempatan. Nighthawks adalah organisasi yang ketat. Begitu diberikan, saya hanya bisa menunggu pengaturan dan menerima perintah. Tidak ada ruang untuk penolakan. Orang yang melampaui batas memiliki risiko kehilangan kendali. Setelah semua kerugiannya dicantumkan satu persatu, Klein mulai mempertimbangkan kebutuhan dan keuntungannya, dilihat dari situasi ritual peningkatan keberuntungan. "Aku bukan salah satu dari 80% orang yang beruntung. Di masa depan, pasti akan ada beberapa kejadian aneh yang terjadi padaku, meningkatkan bahaya yang kuhadapi. Hanya dengan menjadi salah satu Beyonder atau bergabung dengan Nighthawks saya dapat dilengkapi dengan kemampuan untuk melawan. Keinginan untuk menjadi Beyonder tidak bisa hanya bergantung pada gathering. Formula ramuan bukanlah masalah besar. Tetapi di mana saya bisa menemukan bahan yang sesuai? Bagaimana cara mendapatkan dan meramunya? Belum lagi latihan sehari-hari. Saya menghadapi kendala serius. Tidak mungkin bagi saya untuk berkonsultasi dengan hakim dan si pria yang digantung tentang setiap masalah dan bertukar setiap hal dengan mereka. Ini tidak hanya akan merusak citra si bodoh dan menimbulkan kecurigaan mereka, tetapi juga akan ada waktu yang tidak memadai untuk berkomunikasi tentang masalah sepele seperti itu. Demikian pula, saya tidak dapat menghasilkan apapun yang dapat menarik minat mereka.
Selain itu, lebih banyak materi yang seringkali meninggalkan jejak identitas asli saya. Kemudian, perselisihan daring secara efektif akan berubah menjadi konflik luring yang menimbulkan masalah besar. Dengan bergabung dengan Night Talks, pasti akan kontak dengan pengetahuan umum tentang dunia misteri dan saluran yang relevan. Ini dapat terkumpul dengan cukup ke dalam lingkaran sosial yang sesuai dan dapat digunakan sebagai daya ungkit. Hanya dengan begitu saya dapat memulai gathering dan pada gilirannya memperoleh manfaat terbesar dari Justice dan The Hangman. Pada kenyataannya, perolehan tersebut dapat memberikan umpan balik ke dalam kenyataan, yang memungkinkan saya memperoleh lebih banyak sumber daya dan membentuk siklus yang baik. Tentu saja, saya juga bisa pergi ke organisasi yang ditekan oleh berbagai gereja seperti alkemis psikologi yang disebutkan oleh Dun dan bergabung dengan mereka. Namun, aku juga akan kehilangan kebebasanku dan terus-menerus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Namun, yang lebih penting, aku tidak tahu harus mencari mereka. Bahkan jika aku berhasil mendapatkan informasi yang sesuai dari The Hangman, kontak gegabah dengan mereka dapat membahayakan hidupku. Menjadi staf sipil memberi peluang untuk penyangga dan jalan keluar. Pertapa yang inferior bersembunyi di alam liar, yang superior di keramaian. Mungkin identitas sebagai Night Talk bisa menjadi kedok yang lebih baik. Jika kelak aku telah menjadi salah satu petinggi pengadilan, siapakah yang akan membayangkan bahwa aku adalah seorang penganut paham sesat, ketua organisasi rahasia yang bekerja di balik layar? Saat sinar pertama matahari pagi bersinar, warna merah tua menghilang. Sambil menatap cahaya keemasan di cakrawala langit, Klein mengambil keputusan. Dia akan menemukan Dun Smith hari ini dan menjadi bagian dari staf Night Talk. Pada saat ini, Melissa, yang sudah bangun dari tempat tidur lagi, telah mendorong pintu kamar hingga terbuka. Dia terkejut melihat kakaknya meregangkan tubuhnya dengan cara yang tidak menarik. "Kamu tidak tidur? Aku sedang memikirkan beberapa hal." Klein tersenyum, merasa santai. Melissa berpikir sejenak dan berkata, "Setiap kali saya menghadapi masalah, saya akan mencantumkan kelebihan dan kekurangannya satu persatu dan membandingkannya. Setelah itu, saya akan bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya." "Itu kebiasaan yang baik. Aku juga melakukannya," jawab Klein sambil tersenyum. Raut wajah Melissa tampak tenang, dan dia tidak menambahkan apapun lagi. Sambil memegang selembar kertas kekuningan dan perlengkapannya, dia menuju ke kamar mandi. Tidak terburu-buru untuk pergi setelah menghabiskan sarapannya dan kepergian saudara perempuannya, Klein tidur siang dengan nyenyak. Berdasarkan apa yang diketahuinya, hampir semua pub tutup pada pagi hari. Pada pukul 2 siang, ia merapikan lipatan-lipatan topi sutra dan sapu tangannya menggunakan sikat kecil. Ia juga membersihkan kotoran untuk mengembalikan kerapiannya. Setelah itu, ia mengenakan setelan pakaian formal, seperti saat ia akan pergi wawancara. Jalan besik agak jauh, dan Klein takut akan kehilangan jam kerja Night Talk. Oleh karena itu, ia tidak berjalan kaki ke sana, tetapi malah menunggu kereta kuda umum di Jalan Iron Cross. Di Kerajaan Lon, kereta kuda umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu tanpa rel dan dengan rel. Yang pertama terdiri dari kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda dan dapat menampung sekitar 20 orang dengan memperhitungkan bagian atas kereta. Hanya ada rute umum, tanpa stasiun tertentu. Operasionalnya fleksibel dan dapat dipanggil kemana saja kecuali jika kereta penuh. Yang terakhir dioperasikan oleh Orbital Carrier Company. Pertama, perangkat layanan seperti rel diletakkan di jalan utama. Kuda-kuda akan bergerak di jalur dalam sementara roda berjalan di rel,
sehingga lebih mudah dan lebih hemat tenaga kerja. Dengan demikian, ini dapat menarik kereta tingkat yang lebih besar yang dapat menampung hampir 50 penumpang. Namun, satu-satunya masalah adalah rute dan stasiunnya tetap membuat banyak tempat tidak dapat diakses. Setelah 10 menit, suara roda kereta yang menghantam rel kereta terdengar dari kejauhan. Sebuah kereta kuda tingkat berhenti di depan stasiun di Iron Cross Street. "Ke jalan Besik," kata Klein kepada kusir kereta. "Anda harus pindah di Champagne Street, tetapi ketika Anda sampai di sana, dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk berjalan kaki ke Besik Street," jelas pengemudi kereta kepada Klein mengenai rutenya. "Kalau begitu, mari kita pergi ke Champagne Street." Klein mengangguk tanda setuju. "Lebih dari 4 kilometer, 4 pence," kata seorang pemuda berwajah bersih dan rupawan seraya mengulurkan tangannya. Dia adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab atas pengumpulan uang. "Baiklah." Klein mengeluarkan 4 koin tembaga dari sakunya menyerahkannya kepada pihak lain. Dia berjalan ke gerbong kereta dan mendapati bahwa tidak banyak penumpang. Bahkan di lantai pertama, ada beberapa kursi kosong. "Saya hanya punya 3 sen sekarang, jadi saya hanya bisa berjalan ketika kembali." Klein menekan topinya ke bawah dan duduk dengan mantap. Di lantai ini, para pria dan wanita sebagian besar berpakaian rapi, meskipun ada beberapa yang mengenakan pakaian kerja, membaca koran dengan santai. Hampir tidak ada yang berbicara, dan suasananya cukup sunyi. Klein memejamkan mata dan mengisi ulang tenaganya, tidak menyadari datang dan perginya penumpang di sekitarnya. Stasiun demi stasiun dilalui hingga akhirnya ia mendengar beberapa kata Champagne Street. Setelah turun dari kereta kuda, ia bertanya panjang jalan dan segera sampai di Jalan Besik, di mana ia melihat pub dengan logo anjing pemburu berwarna kuning kecoklatan. Klein mengulurkan tangan kanannya dan mendorong dengan kuat. Pintu yang berat itu perlahan terbuka, membanjirinya dengan gelombang suara riuh dan gelombang panas yang tak terkendali. Meski masih sore, sudah banyak pelanggan di pub itu. Sebagian adalah pekerja sementara yang mencari peluang di sini, menunggu untuk dipekerjakan. Sebagian lagi hanya bermalas-malasan, menenggelamkan diri dengan alkohol. Pub itu remang-remang. Di tengahnya, ada 2 kandang besi besar yang sepertiga bagian bawahnya terbenam dalam tanah tanpa celah. Orang-orang memegang gelas anggur kayu dan mengelilinginya, kadang-kadang berdiskusi dengan keras sambil tertawa, kadang-kadang mengumpat dengan keras. Sambil melirik dengan rasa ingin tahu, Klein menemukan 2 ekor anjing di dalam kandang. Yang satu berwarna hitam dan putih, mirip dengan anjing husky yang ditemukan di bumi. Yang satu lagi berwarna hitam pekat, dengan bulu yang berkilau, membuatnya tampak sehat dan ganas. "Apakah kamu ingin bertaruh?" "Doug telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut," kata seorang pria kecil yang mengenakan baret coklat. Saat dia mendekati Klein dan menunjuk ke arah anjing hitam itu. "Taruhan?" Awalnya terkejut, Klein segera tersadar. Perkelahian anjing? Ketika ia berada di Universitas Koe, para mahasiswa bangsawan dan kaya raya itu selalu bertanya kepadanya dengan nada menghina dan ingin tahu. Apakah para pekerja kasar dan penjahat pengangguran senang berpartisipasi dalam tinju dan perjudian di pub? Selain bisa berjudi pada cabang tinju dan permainan kartu, bukankah di dalamnya juga terdapat kegiatan yang kejam dan berdarah-darah seperti sabung ayam, adu anjing, dan lain-lain? Pria pendek itu menyeringai. "Tuan, kami orang beradab. Kami tidak melakukan kegiatan yang tidak menarik seperti itu." Setelah mengatakan hal itu, dia berbisik, "Lagi pula, undang-undang telah diperkenalkan untuk melarang hal-hal ini tahun lalu.
Lalu apa yang kalian pertaruhkan? Tanya Klein penasaran. Pemburu yang lebih baik. Tepat saat lelaki pendek itu menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara hiruk-pikuk yang menggema. Dia menoleh, melambaikan tangannya dengan gembira, dan berkata, kalian tidak dapat memasang taruhan untuk ronde ini karena sudah dimulai, tunggu saja ronde berikutnya. Mendengar itu, Klein menjulurkan jari kakinya, mengangkat kepalanya, dan melihat sejauh yang ia bisa. Ia melihat dua orang pria kekar yang masing-masing menyeret karung, datang ke sisi kandang besi dan membuka pintu penjara. Mereka kemudian membuang isi karung ke dalam kandang. Ada binatang berwarna abu-abu dan menjijikkan. Klein mencoba mengidentifikasi mereka dengan saksama sebelum menyadari bahwa mereka adalah tikus. Ratusan tikus, karena kandang besi itu berada dalam di bawah tanah tanpa celah, tikus-tikus itu bergerak ke segala arah tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat itu juga, tepat saat pintu kandang ditutup, rantai kedua anjing itu pun terlepas. Guk! Anjing hitam menerkam ke depan dan membunuh seekor tikus dalam satu gigitan. Anjing hitam putih itu awalnya bingung sebelum mulai bermain dengan gembira dengan tikus-tikus itu. Orang-orang di sekitarnya mengangkat gelas anggur mereka dan menatap tajam atau berteriak keras, gigit dia. Bunuh dia, Douk, Douk, bajingan sialan yang memancing tikus dengan anjing dua. Klein kembali sadar dan sudut mulutnya berkedut tak henti-hentinya. Tujuan dari pertaruhan ini adalah untuk menentukan anjing mana yang dapat menangkap lebih banyak tikus. Mungkin, seseorang bahkan dapat bertaruh pada jumlah tikus tertentu yang ditangkap. Tidak heran ada orang yang membeli tikus hidup di Iron Cross Street. Itu benar-benar unik. Klein menggelengkan kepalanya sambil tertawa sambil mundur, lalu berputar di jang tepi kerumunan pelanggan alkohol, dan tiba di bagian depan bar. Baru di sini, kata bartender itu sambil melirik Klein sambil mengelap gelas-gelas. Ia melanjutkan, 1 gelas bir gandum hitam harganya 1 sen. Bir and mat harganya 2 sen. 4 sen untuk bir Southfield. Atau Anda mau secangkir lanti malt murni? Saya datang ke sini untuk Tuan Wright, kata Klein secara langsung dan lugas. Bartender itu bersiul dan berteriak ke samping, Pak Tua, ada yang mencarimu. Oh, siapa? Sebuah suara samar terdengar, dan seorang lelaki tua mabuk berdiri dari balik bar. Dia mengusap matanya. Mengalihkan pandangannya ke Klein dan bertanya, Nak, apakah kau mencariku? Tuan Wright, saya ingin menyewa 1 regu tentara ban kecil untuk sebuah misi, jawab Klein. Sesuai dengan instruksi Dun, sekelompok tentara bayaran kecil, apakah Anda hidup dalam kisah petualangan? Ini sudah lama tidak ada. Sela bartender itu sambil tersenyum. Wright terdiam beberapa detik sebelum berkata, siapa yang menyuruhmu mencarinya di sini? Dun Smith, jawab Klein dengan jujur. Seketika, Wright tertawa kecil dan menjawab, begitu ya. Sebenarnya, pasukan tentara bayaran kecil itu masih ada. Hanya saja dalam bentuk lain, dengan nama yang lebih modern. Anda bisa menemukannya di lantai 2 nomor 36 Zotland Street. Terima kasih, Klein mengucapkan terima kasih dengan tulus sebelum dia berbalik dan keluar dari pub. Sebelum dia keluar dari pub, para pelanggan alkoholik yang mengelilinginya tiba-tiba menjadi tenang, sambil bergumam, Douk sebenarnya kalah. Kalah. Klein tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia pergi dengan cepat dan mencari jalan ke Sutherland Street di dekatnya setelah bertanya-tanya. 30, 32, 34. Di sini, dia menghitung nomor rumah dan berjalan menuju tangga. Berjalan memutari sudut dan perlahan menaiki tangga,
dia melihat tanda vertikal dengan nama saat ini dari pasukan tentara bayaran kecil. Perusahaan Keamanan Blackton. Penguasa Misteri Bab 17, Departemen Operasi Khusus. Perusahaan Keamanan Blackton. Ketika melihat papan nama itu, Klein merasa terkejut namun menganggapnya wajar. Waduh, apa yang harus kukatakan tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum menaiki tangga dan mengetuk pintu yang setengah tertutup dengan lembut menggunakan tangan kanannya. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara itu bergema pelan namun berirama. Namun tidak ada jawaban, yang terdengar hanya suara gerutuan samar. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein mengulanginya, tetapi mendapat hasil yang sama. Ia beralih mendorong pintu, membuat celah semakin lebar saat ia menatap ke dalam sofa klasik yang mungkin untuk melayani tamu, kursi berlengan berbahan kain lembut, dan meja kopi kayu yang kokoh. Ada seorang gadis berambut coklat di balik meja tepat di seberangnya dengan kepala tertunduk. Meskipun perusahaan keamanan hanyalah kedok, bukankah ini terlalu tidak profesional? Sudah berapa lama tempat ini tutup? Benar, kalian tidak butuh bisnis apapun. Klein mendekat sambil mengeluh dalam hati dan mengetuk meja tepat di samping telinga gadis itu. Ketuk, ketuk. Gadis berambut coklat itu segera duduk dan dengan cepat mengambil koran di depannya, menutupi wajahnya. Tingen City Honest Paper. Nama yang bagus. Klein diam-diam membaca judul halaman di hadapannya. Layanan kereta uap Soaring Express yang langsung menuju Constant City mulai beroperasi hari ini. Oh ayolah, kapan lagi ada yang langsung menuju Teluk Brindisi? Aku benar-benar tidak ingin naik kapal ke sana lagi. Itu terlalu mengerikan, sangat mengerikan. Hei, siapa kamu? Gadis berambut coklat itu membaca dengan sok dan memberikan pendapatnya. Saat berbicara, dia menurunkan koran dan memperlihatkan dahi cerah dan matanya yang coklat muda, menatap Klein dengan tatapan menjilat dan terkejut. Halo, nama saya Klein Moretti. Saya di sini atas undangan Dun Smith, kata Klein sambil menurunkan topinya ke dada dan membungkuk sedikit. Gadis berambut coklat itu tampak berusia awal 20-an. Ia mengenakan gaun hijau muda bergaya lon. Ia dilengkapi dengan renda-renda cantik di lengan, kerah, dan dadanya. Kapten, baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan menjemputnya. Gadis itu bergegas dan masuk ke ruangan di sebelahnya. Dia bahkan tidak menyajikan secangkir air atau apapun. Tingkat kesadaran akan pelayanannya mengkhawatirkan. Klein tersenyum tipis saat dia menunggu di tempatnya. Setelah 2 hingga 3 menit, gadis berambut coklat itu membuka pintu dan keluar. Ia berkata sambil tersenyum manis, Tuan Moretti, silakan ikuti saya. Kapten sedang berjaga di gerbang Canis dan tidak dapat pergi saat ini. Baiklah. Klein segera mengikutinya dari belakang. Dalam benaknya, ia merenung sendiri. Gerbang Canis, apa itu? Saat melewati partisi itu, hal pertama yang dilihatnya adalah koridor kecil, dengan hanya 3 kantor di setiap sisi. Beberapa kantor terkunci rapat, sementara beberapa lainnya terbuka, sehingga terlihat seseorang di dalamnya yang mengetik tanpa henti pada mesin tik mekanik yang berat. Sekilas, Klein memperhatikan sosok yang dikenalnya, petugas muda yang telah menyelidiki apartemennya, seseorang dengan rambut hitam, mata biru, dan aura romantis seorang penyair. Dia tidak mengenakan pakaian resmi, kemeja berkerah putihnya tidak dimasukkan, membuatnya tampak tidak teratur. Mungkin dia memang seorang penyair. Klein mengangguk memberi salam dan disambut dengan senyuman. Gadis berambut coklat itu mendorong pintu kantor sebelah kiri di ujung ruangan dan menunjuk ke dalam sambil berkicau, kita masih harus turun beberapa lantai. Kantor ini tidak memiliki perabotan apapun,
hanya tangga batu berwarna putih keabu-abuan yang mengarah ke bawah. Kedua sisi tangga diterangi oleh lampu gas. Cahaya yang stabil mengusir kegelapan dan memberikan kesan harmoni. Gadis berambut coklat itu berjalan di depan, menatap kakinya sambil berjalan hati-hati. Meskipun saya sering berjalan di sini, saya masih terus-menerus takut jatuh, terguling-guling seperti tong. Anda tidak tahu, Leonard melakukan kebodohan seperti itu. Pada hari pertama menjadi Sleepless, hari pertama di mana ia belum menguasai kekuatan barunya, ia mencoba berlari menuruni tangga. Dan ia melakukan salto. Haha, itu lucu jika Anda memikirkannya. Oh ya, itu adalah orang yang baru saja menyapa Anda. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, saya telah bersama Nighthawks selama 5 tahun, saya baru berusia 17 tahun ketika saya bergabung. Gadis itu memperhatikan langkahnya saat berbicara. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri. Aku Roseanne. Ayahku adalah anggota Nighthawks yang mengorbankan dirinya dalam sebuah kecelakaan 5 tahun lalu. Kurasa kita adalah rekan kerja mulai sekarang." Ya, rekan kerja adalah kata yang tepat. Kita bukan rekan satu tim karena kita bukan Beyonder. Saya berharap mendapat kehormatan itu, tetapi tetap saja itu tergantung pada apa yang dikatakan Ten Smith, kata Klein sambil mengamati lingkungan sekitar yang tertutup itu. Dia merasa mereka masuk ke dalam tanah, kelembapan merembes keluar dari dinding batu, mengusir panas musim panas. Jangan khawatir, kenyataan bahwa kau datang sejauh ini berarti Kapten telah setuju. Aku selalu sedikit takut padanya, meskipun dia ramah, sosok kebapaan. Aku tidak tahu mengapa tetapi aku masih takut. Roseanne berbicara seolah ada sepotong permen di tenggorokannya. Klein menjawab dengan nada jenaka, bukankah takut pada seorang adalah hal yang normal? Benar, kata Roseanne sambil memegang tembok di tikungan. Selagi mereka berbicara, keduanya selesai menuruni tangga dan mencapai lantai berlapis batu. Lorongnya panjang. Kedua sisi dindingnya dipasangi lampu gas yang dikelilingi kisi-kisi logam. Bayangan Klein dan Roseanne tampak memanjang di bawah cahaya lampu. Klein dengan saksama memperhatikan bahwa ada lambang suci kegelapan setiap beberapa meter, simbol Dewi Malam. Latar belakang hitam pekat yang dihiasi dengan hiasan berkilauan saat mereka berkumpul tepat di separuh bulan merah. Lambang-lambang ini tidak tampak istimewa, tetapi berjalan di antara lambang-lambang itu membuat Klein merasa tenang. Roseanne juga berhenti berbicara, tidak seperti sebelumnya yang banyak bicara. Lama kemudian, sebuah persimpangan muncul di depan. Roseanne memperkenalkan secara singkat, jalan di sebelah kiri akan mengarah ke Katedral Saint Helena, di sebelah kanan adalah gudang senjata, gudang penyimpanan, dan arsip. Dan lurus di depan adalah gerbang Canis. Katedral Saint Helena, kalau begitu, jalan Zotland berada tepat di belakang jalan Red Moonlight. Klein sedikit tercengang. Katedral Saint Helena di Red Moonlight Street merupakan kantor pusat gereja Dewi Malam di Tingen, tanah suci yang selalu dikunjungi oleh para pengikut setempat. Bersama dengan katedral angka suci gereja Dewa Uap dan Mesin di pinggiran kota, dan katedral sungai dan laut gereja Dewa Badai di Tingen Utara. Mereka mendukung lingkaran keagamaan di kota Tingen dan kota-kota serta desa yang berafiliasi dengannya. Menyadari statusnya membuatnya tidak pantas untuk bertanya lebih banyak, Klein hanya mendengarkan dalam diam. Mereka melewati persimpangan dan terus maju. Dalam waktu kurang dari semenit, terlihatlah gerbang besi hitam yang diukir dengan 7 lambang suci. Ia berdiri di sana, berat, dingin dan mendominasi, seperti raksasa yang menjaga dalam kegelapan.
Gerbang Chinese. Rosanne mengingatkannya dan menunjuk ke ruangan di samping mereka, sambil berkata, "Kapten ada di dalam." "Masuklah sendiri." "Baiklah, terima kasih," jawab Klein sopan. Ruangan yang dimaksud Rosanne berada persis di depan gerbang Chinese. Jendela-jendelanya terbuka, memperlihatkan ruangan yang terang di dalamnya. Klein menarik napas dalam-dalam menenangkan dirinya. Ketuk, 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 masuklah. Dia mendengar suara Dunsmith yang dalam dan ramah. Klein membuka pintu yang tidak terkunci itu dengan perlahan. Hanya ada sebuah meja dan 4 kursi di dalamnya. Dunsmith dengan rambut panjangnya yang panjang, yang mengenakan mantel hitam dari malam sebelumnya ditambah rantai arloji emas di dadanya, sedang membaca koran dengan santai. "Silakan duduk. Sudah memutuskan? Apakah Anda yakin ingin bergabung dengan kami?" Dun tersenyum dan bertanya sambil meletakkan korannya. Klein melepas topinya dan membungkuk, lalu dia duduk di samping meja dan berkata, "Ya, saya yakin." "Kalau begitu, lihatlah akta ini, heh. Orang-orang sekarang lebih suka menyebutnya kontrak." Dun mengeluarkan meja dan mengambil 2 salinan kontrak. Tidak banyak klausul, dan sebagian besar telah disebutkan oleh Dunsmith. Penekanannya adalah pada klausul rahasia. Pelanggar diadili di pengadilan gereja Dewi Malam, bukan di pengadilan kerajaan. Hal ini mirip dengan bagaimana tentara dan perwira dikirim ke pengadilan militer untuk diadili. Kontrak selama 5 tahun, 2 pound dan 10 soli untuk upah mingguan, 10 soli sebagai kompensasi atas risiko dan kerahasiaan. Klein membacanya dan menjawab dengan tegas, "Saya tidak keberatan dengan itu." "Kalau begitu tanda tangani saja," kata Dun sambil menunjuk pulpen dan tinta berwarna merah tua. Klein menggunakan selembar kertas bekas untuk mencoba pena tersebut sebelum menarik napas. Ia menandatangani kedua kontrak tersebut dengan namanya, Klein Moretti. Karena ia belum mempunyai perangko, ia hanya bisa menggunakan sidik jari. Dun menerima kontrak tersebut, mengeluarkan perangko dari laci, dan membubuhkan stempel di akhir kontrak dan beberapa bagian penting. Setelah itu, dia berdiri dan mengembalikan kontrak itu dengan satu tangan, dan mengulurkan tangannya ke Klein sambil berkata, "Selamat datang, mulai sekarang, kamu adalah salah satu dari kami." Dan harap dicatat bahwa kontrak ini juga bersifat rahasia. Klein pun berdiri. Ia menerima kontrak itu, menjabat tangannya, dan berkata, "Jadi, aku akan memanggilmu sebagai kapten?" "Ya." Mata abu-abu Dun tampak sangat dalam di lingkungan yang redup. Setelah berjabat tangan, mereka duduk. Klein stempel pada kontrak itu, yang berbunyi, Nighthawk Squad, Tingen City, Awa County, Lone Kingdom. "Saya tidak percaya kalian menggunakan nama Blackton Security Company sebagai penyamaran," katanya sambil tertawa. "Sebenarnya, kami punya papan nama lain." Dun mengeluarkan selembar kertas dari laci. Surat itu dicap dengan stempel pemerintah kota dan Departemen Kepolisian. Isinya adalah sebagai berikut. Unit ke-7, Departemen Operasi Khusus, Kepolisian Daerah Awa, Kerajaan Lon. 4 unit pertama adalah polisi reguler yang bertanggung jawab atas keamanan umum, seperti unit perlindungan VIP dan unit perlindungan instalasi utama. Dan mulai dari unit ke-5 dan seterusnya adalah unit yang menangani insiden supranatural di sekitar. Unit kami bertanggung jawab atas insiden yang terkait dengan pengikut Dewi Malam di Tingen. Jika ada berbagai jenis pengikut, maka kami membagi area sesuai dengan itu. Kami terutama bertanggung jawab atas tempat-tempat seperti wilayah utara, barat, dan Golden Indus. Dun memperkenalkan secara singkat,
Unit 6 dari pasukan Mandated Punisher di bawah gereja penguasa badai bertanggung jawab atas wilayah dermaga, timur, dan selatan. Wilayah universitas dan pinggiran kota berada di bawah unit 5, yang merupakan pasukan machinery heavy mine di Tingen. Benar, Klein tidak punya pertanyaan tentang hal itu. Ia lalu tertawa. Apa yang terjadi jika seseorang benar-benar datang ke sini karena papan nama, Blackton Security Company, dan permintaan untuk layanan kami? Kami akan menerima permintaan tersebut. Mengapa tidak? Selama itu tidak memengaruhi operasi harian kami, kata Dun perlahan dan penuh humor. Setiap pendapatan akan dianggap sebagai bonus tambahan, jadi anggota kami cukup bersedia menerima pekerjaan tersebut. Lagi pula, pasar untuk hal-hal sepele dan merepotkan seperti menemukan anjing dan kucing telah dimonopoli oleh detektif swasta. Jadi, ada berapa orang dalam pasukan Night Hawks ini? Klein bertanya karena mereka sedang membicarakan topik ini. Tidak banyak kejadian supranatural, jadi jumlah Beyonder pun lebih sedikit. Hanya ada 6 anggota resmi Night Hawks di seluruh kota Tingen, termasuk aku. Heh, untuk staf sipil, ada 6 termasuk kamu. Klein menganggukkan kepalanya, dan akhirjukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Jadi, Kapten, apa maksudmu dengan Beyonders yang kehilangan kendali? Mengapa itu terjadi? Penguasa misteri bab 18, asal dan penyebab. Setelah mendengar pertanyaan Klein, Dun melihat keluar jendela ke arah koridor yang menuju ke gerbang Canis. Dia mengeluarkan pipanya, mengisinya dengan tembakau dan daun mint, lalu menempelkannya ke hidungnya. Dia menghirupnya dalam-dalam saat suaranya berubah menjadi termenung dan melayang. Hanya di rumah saya bisa menikmati rasa nikmat dari campuran tembakau dan daun mint tanpa rasa khawatir. Klein, tahukah kamu tentang mitos penciptaan? Tentu saja, ketika saya menerima pendidikan dasar di sekolah minggu, kami belajar membaca menggunakan wahyu malam abadi. Di antaranya, kitab kebijaksanaan dan surat-surat dari orang suci menyebutkan mitos penciptaan. Klein mencoba mengingat melalui fragmen memori Klein yang asli. Ia memperlambat temponya dan berkata, Sang Pencipta terbangun dari kekacauan dan menghancurkan kegelapan, menciptakan sinar cahaya pertama. Ia kemudian menyatukan dirinya sepenuhnya ke dalam alam semesta dan membentuk seluruh keberadaan. Tubuhnya menjadi daratan dan bintang-bintang. Salah satu matanya menjadi matahari, sementara yang lain menjadi bulan merah tua. Sebagian darahnya mengalir ke laut dan sungai, memelihara dan memelihara kehidupan. Klein tanpa sadar berhenti sejenak ketika mengatakan hal itu. Sebagian, itu karena ingatan yang relevan kabur dan mitos penciptaan itu sangat mirip dengan mitos ciptaan Pangu di Tiongkok. Imajinasi orang-orang dari dunia yang berbeda memiliki kesamaan dalam mitos dan legenda mereka. Menyadari bahwa Klein sedang mengalami masalah, Dun tersenyum dan menambahkan. Paru-parunya berubah menjadi elf, jantungnya berubah menjadi raksasa, hatinya berubah menjadi tren, otaknya berubah menjadi naga, ginjalnya berubah menjadi ular bulu. Rambutnya berubah menjadi burung phoenix, telinganya berubah menjadi serigala iblis, mulut dan giginya berubah menjadi mutan, dan cairan tubuhnya yang tersisa berubah menjadi monster laut. Yang esensinya adalah naga, perutnya, usus kecil dan besarnya, dan bagian-bagian jahat tubuhnya berubah menjadi setan, roh jahat, dan berbagai jenis makhluk jahat yang tidak dikenal. Rohnya menjadi matahari terik abadi, penguasa badai, dan dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya melahirkan manusia. Itulah zaman pertama, zaman kekacauan. Klein menyelesaikan kalimat terakhir untuk Dun, tetapi ia menganggapnya lucu dan menggelikan.
Sebagai seorang folkloris keyboard, ini adalah pertama kalinya ia bersentuhan dengan mitos penciptaan yang diatur dengan sangat rinci. Begitu rincinya sehingga hampir setiap ras terkemuka berhubungan dengan bagian tubuh tertentu dari sang pencipta. Mirip seperti lagu anak-anak yang menceritakan tentang anak-anak yang duduk berjajar dan makan buah. Lebih jauh lagi, hal itu tidak hanya disebutkan dalam kanon Dewi Malam. Gereja-gereja Dewa Badai dan Dewa Mesin dan Uap juga memiliki desi serupa. Tidak ada satupun dari mereka yang merendahkan diri mereka sendiri atau merendahkan dewa-dewa lainnya. Ini berarti bahwa mitos penciptaan itu nyata atau mengisyaratkan bahwa beberapa gereja telah mengalami periode pertikaian yang panjang sebelum berkompromi menjelang zaman kelima. Dengan mengingat hal ini, Klein tiba-tiba memiliki pertanyaan lain. Ia bertanya sambil mengerutkan kening, rasanya bermasalah. Mengapa matahari yang berkobar abadi, penguasa badai, dan dewa pengetahuan dan kebijaksanaan lahir langsung dari roh sang pencipta, sedangkan Dewi tidak? Dalam catatan prasejarah Wahyu Malam Abadi, Dewi Malam Abadi baru terbangun di akhir zaman kedua. Bersama dengan Dewa Badai, Matahari Terik Abadi, dan dewa-dewa lainnya, ia memberkati dan membantu manusia bertahan hidup dari bencana alam. Saat itu juga dikenal sebagai zaman ketiga, zaman bencana alam. Pada saat itulah Ibu Pertiwi dan Dewa Perang juga muncul. Adapun Dewa Mesin dan Uap, yang nama aslinya adalah Dewa Kerajinan, ia baru lahir di zaman keempat. Dalam pengertian itu, kedudukan di antara para dewa tampak jelas dengan sendirinya. Mereka yang lebih kuno lebih ortodoks. Itu sangat jelas. Hal ini pun meresahkan para penganut Dewi Malam. Dun Smith memegang pipanya dengan tangan lainnya dan alih-alih menjawab, dia kembali dengan sebuah pertanyaan, ulangi gelar lengkap Dewi tersebut. Klein langsung merasa seperti ditusuk pisau. Ia memeras otak dan berusaha mengingat. Dewi Malam lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih dari keabadian. Dia juga adalah Dewi Merah Tua, Ibu Rahasia, Ratu Bencana dan Kengerian, Nyonya Ketenangan dan Keheningan. Untungnya, Ibu Klein adalah penganut setia Dewi Malam. Saat masih hidup, dia akan membacakan doa ini setiap malam saat makan malam. Meskipun ingatan tentang Klein yang asli telah terpecah-pecah, tidak semuanya hilang. Apa yang dilambangkan oleh Lady of Crimson? Tanya Dun dengan nada membimbing. Bulan merah. Saat Klein menjawab, dia langsung mengerti. Lalu dari bagian sang pencipta manakah bulan merah itu muncul? Tanya Dun sambil tersenyum. Satu mata, Klein dan Dun tersenyum satu sama lain. Ini tidak kalah mengesankan daripada sang penguasa badai yang terbentuk dari sepertiga roh sang pencipta. Adapun gereja Ibu Bumi dan Dewa Perang, mereka mungkin punya penjelasan serupa. Akan tetapi, Dewa Mesin dan Uap lahir terlambat untuk menemukan alasannya. Dengan demikian, gereja mereka sudah lemah selama lebih dari 1000 tahun terakhir. Hanya dengan penemuan mesin uap mereka mengambil kesempatan untuk benar-benar setara dengan dewa-dewa lainnya. Dun mengusap pipanya dengan lembut. Umat manusia lahir dari kebijaksanaan sang pencipta, jadi kita memiliki otak yang cerdas dan luar biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan magis lainnya. Namun, dari mitos penciptaan, kita dapat menarik kesimpulan yang sederhana namun jelas. Semuanya berasal dari asal yang sama. Berasal dari asal yang sama. Klein mengulangi beberapa kata terakhir. Menurut kesan ini, manusia yang dilindungi oleh para dewa mampu melawan para raksasa, iblis, dan mutan. Secara bertahap, mereka menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan Beyonders, yaitu dengan menggunakan bagian-bagian yang sesuai dari roh-roh jahat, naga, monster, pohon ajaib,
bunga, atau kristal dan menggabungkannya dengan bahan-bahan lain untuk membentuk ramuan. Dengan mengonsumsi dan menyerap ramuan tersebut, seseorang akan memperoleh kekuatan yang berbeda. Ini adalah pengetahuan umum di antara studi mistisisme. Dun tidak menjelaskan secara rinci dan hanya memberikan pengantar singkat. Dalam proses ini, para leluhur kita mengandalkan pelajaran yang menyakitkan untuk menemukan bahwa jika mereka mengonsumsi ramuan bermutu tinggi atau luar biasa, hal ini akan dengan mudah mengakibatkan konsekuensi yang tragis. Ada 3 kemungkinan hasil. 3 yang mana? Desak Klein penasaran. Pertama, kematian mental dan kehancuran total tubuh. Setiap bagian daging akan menjadi monster yang menakutkan. Kedua, kepribadian mereka akan berubah karena kekuatan yang terkandung dalam ramuan itu. Mereka akan menjadi dingin, sensitif, pemarah, kejam, dan acuh tak acuh. Ketiga, Dun meletakkan pipanya dan mengambil cangkir porselen lalu menyesapnya. Kopi Vermo dari lembah sungai pas pahit, tetapi sangat harum. Meninggalkan rasa yang nikmat. Kau mau? Saya lebih suka kopi dari dataran tinggi Veinapotel. Tentu saja, saya hanya pernah meminumnya beberapa kali di tempat Weld. Klein menolak dengan sopan. Apa hasil ketiga? Gangguan mental. Menjadi gila seketika, menjadi lebih jahat daripada iblis. Itulah yang dimaksud dengan kehilangan kendali. Dun menekankan kata-kata kehilangan kendali. Tanpa menunggu Klein mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan cangkir kopinya dan melanjutkan. Setelah periode eksperimen dan eksplorasi yang panjang, bersamaan dengan lahirnya Blasphemy Sled, manusia akhirnya menyempurnakan sistem ramuan. Kami membentuk sistem berjenjang yang berantai menjadi jalur perkembangan yang stabil yang dikenal sebagai sequences. Semakin rendah angka dalam sequence, semakin tinggi mutu ramuan tersebut. Pada titik ini, 7 gereja utama masing-masing mengendalikan setidaknya 1 sequence yang lengkap. Selain itu, ada juga jalur yang tidak lengkap yang telah mereka kumpulkan selama ratusan atau ribuan tahun terakhir. Blasphemy Sled. Klein dengan tajam memperhatikan istilah itu. Pada pertemuan itu, The Hangman juga menyebutkannya. Menurut The Hangman, Blasphemy Sled merupakan faktor paling krusial dalam pembentukan dan penyempurnaan sistem ramuan. Itu tampaknya bertentangan dengan apa yang baru saja dikatakan Dun. Itu adalah benda-benda yang diciptakan oleh dewa-dewa jahat. Mengenai era kemunculannya, apa isinya, atau apa istimewanya, aku juga tidak yakin. Jika kau menemukan petunjuk apapun, kau harus segera melaporkannya kepadaku. Itu pantas mendapat respons setinggi-tingginya, kata Dun samar-samar. Aku menyebutkan salah satu jenis tangan kendali. Sekarang aku akan memberitahumu 4 sisanya. Baiklah. Klein menyingkirkan pertanyaan tentang Blasphemy Sled ke dalam pikirannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun manusia memiliki pikiran yang cerdas, mereka tidak memiliki kekuatan luar biasa, itu tidak mutlak. Selalu ada beberapa orang yang beruntung. Mungkin saya harus menyebut mereka yang tidak beruntung. Mereka terlahir dengan persepsi yang relatif lebih tinggi. Ya, itu juga berarti kemampuan untuk merasakan roh. Mereka dapat mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain dan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka memiliki sebagian karakteristik beyonder. Sementara Dun berbicara, dia melihat ke udara kosong di sekitarnya dan melihat Klein menggigil ketakutan. Dengan kata lain, jika mereka adalah separuh beyonder urutan 9 dan memiliki karakteristik tetap. Oh, urutan 9 adalah tingkatan terendah dalam rantai. Singkatnya, mereka hanya dapat memilih jalur urutan yang sesuai dan tetap.
Jika mereka mengonsumsi ramuan lain, efeknya mungkin berkisar dari gangguan mental hingga kehilangan kendali, atau lebih buruk lagi, kematian. Mengerti? Klein mengangguk pelan. Jenis ketiga mirip dengan jenis kedua. Begitu Anda memilih rantai urutan, Anda akan dipaksa untuk mengikuti jalan itu. Tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Jika Anda mengonsumsi ramuan dari urutan yang sesuai dari jalan lain, akan ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kekuatan campuran, tidak biasa, dan distorsi. Namun, hampir dapat dipastikan bahwa Anda akan berada dalam kondisi setengah gila, sensitif dan mudah marah, kejam dan haus darah, serta pendiam dan melankolis. Dan hanya ada satu kesempatan seperti itu. Setelah itu, terlepas dari apakah kamu mengonsumsi ramuan dari jalur asli atau ramuan dalam urutan saat ini, satu-satunya hasil adalah hilangnya kendali. Hasilnya bisa berupa kematian mental, atau tubuh hancur menjadi monster atau bahkan berubah menjadi roh jahat. Saat Dun berbicara, dia mengangkat cangkir kopinya untuk menyesapnya. Klein, yang menjadi khawatir dan takut setelah mendengar ini, terdiam beberapa detik sebelum bertanya, bagaimana dengan jenis keempat? Jenis keempat, itu masalah yang paling Ketika kita mengonsumsi ramuan untuk mendapatkan kekuatan yang awalnya dimiliki oleh makhluk luar biasa, kita mengalami transformasi yang tidak wajar. Oleh karena itu, kita kurang lebih akan terpengaruh oleh kekuatan spiritual yang tersisa. Meskipun mungkin gejalanya tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh orang lain, itu pasti akan mengintai dalam pikiran seseorang. Jika seseorang terburu-buru mengonsumsi ramuan yang sesuai dengan peringkat lebih tinggi dalam urutan sebelum sepenuhnya memahami kekuatan luar biasa yang dibawa ramuan itu dan menghilangkan jejak, kegilaan akan terakumulasi, meningkatkan kemungkinan kehilangan kendali. Dun tiba-tiba terdiam. Setelah jeda sebentar, dia berkata sambil mendesah, sesuai aturan internal Night Talks. Bahkan jika seorang rekan memberikan kontribusi besar, mereka harus mengonsumsi ramuan terakhir 3 tahun lalu dan diperiksa sebelum mereka dapat dipromosikan. Meski begitu, masih banyak yang kehilangan kendali setiap tahun. Mengerikan sekali. Klein terkesiap saat bertanya, lalu bagaimana dengan yang terakhir? Tidak ada sedikit pun senyum meskipun bibir Dun melengkung. Jenis kelima adalah alasan paling umum untuk hilangnya kendali. Bagi Beyonder, persepsi spiritual seseorang akan lebih atau kurang meningkat. Semakin kecil angka dalam urutan, semakin meningkat persepsi mereka. Oleh karena itu, mereka akan mendengar apa yang tidak dapat didengar orang lain, melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain, dan menghadapi hal-hal yang tidak akan ditemui orang lain. Mereka terus-menerus bertemu dengan godaan misterius dan ilusi. Begitu mereka terlalu terstimulasi atau memiliki keinginan serakah, mereka perlahan-lahan akan menuruni jalan menuju kehilangan kendali. Selagi berbicara, Dun menatap lurus ke arah Klein, pupil matanya yang abu-abu memantulkan sosok Klein. Nada suaranya berubah suram saat dia berkata, pendiri Night Talks, Uskup Agung Chanis, pernah berkata, kami adalah penjaga, tetapi juga sekelompok orang malang yang terus-menerus berjuang melawan bahaya dan kegilaan. Penguasa misteri bab 19, artefak tertutup. Kami adalah penjaga, tetapi juga sekelompok orang malang yang terus-menerus berjuang melawan bahaya dan kegilaan. Koridor di luar jendela tertutup rapat, dindingnya sedingin es. Ruangan itu diterangi dengan lampu kuning terang. Ucapan Dun Smith bergema, mengirimkan pukulan demi pukulan ke jantung Klein. Itu membuatnya kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Dun menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika melihat Klein terdiam. Apakah kamu sangat kecewa?
Beyonders tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami selalu berjalan berdampingan dengan bahaya. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap keuntungan. Klein tersadar dari keterkejutannya saat dia menjawab dengan suara bergetar. Memang benar bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa hal luar biasa, dan aspek luar biasa dari seorang Beyonder akan memiliki ancaman tersembunyi seperti itu. Mungkin itu hanya karena dia mendengar deskripsi tanpa menyaksikannya secara langsung dan bahwa dia telah tersedot ke dalam pusaran dengan insiden aneh yang telah menimpanya. Klein segera mengendalikan rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran, dan kekhawatirannya. Tentu saja, pikiran untuk mundur tidak dapat dihindari, pikiran itu tetap ada dan menolak untuk pergi. Tidak buruk. Sangat dewasa dan rasional. Dun menghabiskan suapan terakhir kopinya dan menambahkan, selain itu, Beyonder tidak sekuat yang kamu bayangkan, terutama Beyonder dengan sekuens rendah. Hei, mengapa kita menggunakan 1 untuk mewakili nilai tertinggi dan 9 untuk nilai terendah? Bukankah ini bertentangan dengan intuisi dan logika? Sekuens rendah yang sering kita sebutkan mengacu pada nilai rendah atau angka tinggi. Mereka adalah titik awal dari rantai sekuens. Baiklah, sampai di mana aku tadi? Ya, Beyonder tidak sekuat yang kau bayangkan. Kekuatan Beyonder dengan urutan rendah tidak sebanding dengan senjata, apalagi meriam. Mereka hanya lebih menarik dan tidak dapat dipertahankan daripada senjata api. Jika kau memiliki kesempatan untuk menjadi Beyonder di masa depan, kau harus mempertimbangkan apa yang kukatakan hari ini dengan saksama. Jangan membuat keputusan yang gegabah. Klein tersenyum meremehkan. Saya bahkan tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan itu. Dia merasa bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan itu jika kesempatan itu datang kepadanya. Mengonsumsi ramuan yang salah atau ramuan yang berperingkat lebih tinggi dalam urutan tersebut sebagian besar dapat dihindari. Bahaya potensial yang utama adalah pengaruh halus yang dimiliki ramuan tersebut dan apa yang dialaminya akibat peningkatan persepsi pendengaran dan penglihatan. Untuk yang pertama, ia dapat memanfaatkan pengalaman dari generasi orang-orang sebelum dirinya. Selama ia tidak terburu-buru untuk memajukan dirinya dan dengan sabar memegang kendali atas kekuatannya, kemungkinan kehilangan kendali relatif rendah. Lebih jauh lagi, ia masih harus menyelesaikan masalah potensial yang sedang dihadapinya. Ia harus memahami hakikat mistisisme dan mencari cara untuk bertransmigrasi kembali. Inilah alasan yang mendasari untuk mengambil langkah pertama. Ia tidak mengincar tempat-tempat urutan yang lebih tinggi. Jika mudah untuk kehilangan kendali, ia dapat melupakan tentang kemajuan, tetap berada di urutan aslinya, dan mengandalkan pengetahuan untuk merencanakan jalan pulang. Tidak perlu dijelaskan potensi risikonya. Dulu ketika Klein mengadakan ritual peningkatan keberuntungan, dia hampir gila. Bisikan-bisikan yang hampir meledakkan kepalanya masih segar dalam ingatannya. Itu tidak dapat dihindari dengan tidak menjadi Beyonder, oleh karena itu, lebih baik mendapatkan kekuatan yang memungkinkannya untuk membela diri. Dengan mengingat hal ini, Klein merasa bahwa keuntungannya jelas lebih besar daripada kerugiannya. Hal ini membuat pikirannya untuk berhenti merokok hampir menghilang. Dun mengambil pipanya lagi sementara mata abu-abunya memancarkan senyum. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat mengenai hal ini. Untuk menjadi Beyonder, pertama-tama, Anda harus memberikan kontribusi yang cukup. Mungkin besok atau lusa, Anda akan mampu menafsirkan dokumen-dokumen yang penting. Mungkin Anda bisa memberi kami ide-ide berharga untuk salah satu kasus kami. Kedua, itu tergantung pada pengaturan para petinggi. Tidak ada yang bisa memastikan. Baiklah,
Kurasa kau seharusnya sudah tahu banyak tentang Beyonders sekarang. Di masa depan, jangan membuat keputusan gegabah. Sekarang, aku akan memperkenalkanmu pada pekerjaan sipil tim Night Talk kami. Ia berdiri dan berjalan ke pintu. Ia menunjuk ke arah berlawanan dari gerbang Chinese dan berkata, "Kami memiliki seorang akuntan dan orang lain yang bertugas untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan mengumpulkan perlengkapan yang dibagikan oleh gereja dan departemen kepolisian sambil bertindak sebagai kusir kereta. Mereka adalah para profesional dan tidak perlu bekerja bergiliran, sehingga mereka dapat berehat di akhir pekan." 3 staf sipil lainnya adalah Rosanne, Brett, dan Old Neil. Tugas mereka meliputi melayani pengunjung, membersihkan kamar, dan menulis berkas kasus serta daftar registrasi inventaris. Mereka juga menjaga gudang senjata, gudang penyimpanan, dan arsip, serta secara ketat menegakkan registrasi jika seseorang ingin masuk, mengambil, atau mengembalikan barang. Masing-masing dari mereka memiliki 1 hari libur dalam seminggu, selain hari Minggu. Mereka berunding di antara mereka sendiri tentang pengaturan shift malam dan hari istirahat. Jadi, apakah lingkup pekerjaanku sama dengan Rosanne dan yang lainnya? Klein menyingkirkan pikirannya tentang Beyonders dan mencoba menjelaskan tanggung jawab pekerjaannya. "Tidak perlu. Kamu seorang profesional," kata Dunn sambil tersenyum. "Saat ini kamu punya 2 tugas. Pertama, setiap pagi atau sore, jalan-jalanlah di luar. Fokuslah pada berbagai jalan yang mengarah dari tempat Weld ke tempatmu." "Apa?" Klein tercengang. "Pekerjaan macam apa ini? Apakah itu sangat profesional?" Dunn memasukkan tangannya ke dalam saku jaket hitamnya dan berkata, "Setelah Anda memastikan bahwa Anda telah kehilangan ingatan, kami akan menutup kasus Weld dan Naya. Demikian pula, buku harian keluarga Antigonus telah lenyap sepenuhnya. Kami menduga Anda membawanya. Anda mungkin menyembunyikannya dalam perjalanan pulang yang mungkin menjadi alasan kami tidak menemukan petunjuk apapun di tempat Anda. Ini juga kemungkinan menjadi alasan Anda tidak ada di sana dan memilih untuk bunuh diri di rumah. Meskipun Anda secara misterius terpengaruh dan telah melupakan bagian memori ini, jiwa dan otak manusia sangatlah menarik, jadi mungkin ada jejak yang tersisa. Dali mungkin tidak dapat memperolehnya melalui caranya sebagai medium, tetapi itu tidak berarti bahwa jejak itu tidak ada. Mungkin Anda akan merasakan deja vu di tempat yang familiar dan kritis. Itulah yang ingin kami peroleh." "Mengerti." Klein merasa tercerahkan. Kesimpulan Night Talks mengenai lokasi buku harian itu memang masuk akal. Dialah satu-satunya yang masih hidup di antara orang-orang yang terlibat. Hanya dia yang punya waktu dan motif untuk mengambil buku harian itu dan menyembunyikannya dalam perjalanan pulang. Jika Anda dapat menemukan buku harian cara ini, kemungkinan besar Anda telah memberikan kontribusi yang cukup untuk menjadi seorang Beyonder, dorong Dunn, secara tidak langsung mengungkapkan pentingnya buku harian tersebut. "Saya harap begitu." Klein mengangguk. Dunn mengganti pokok bahasan lagi. "Kedua, kamu mendapat 1 hari libur setiap minggu. Kamu dapat memutuskan hari apa untuk saat ini. Saat kamu tidak berada di luar, pergilah ke gudang senjata kami dan baca literatur dan buku-buku kanon. Ini adalah pekerjaan untuk seorang sejarawan profesional. Setelah kamu menyelesaikan semuanya, kamu harus mulai bekerja bergantian dengan Neil tua dan yang lainnya." "Baiklah, tidak masalah." Klein menghela napas lega. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Pada saat ini, Dunn membalikkan tubuh tengah dan menunjuk ke gerbang hitam yang berayun keluar yang diukir dengan 7 lambang suci. Ini adalah gerbang Chinese. Gerbang ini dinamai menurut nama pencipta sistem Night Talk modern,
Uskup Agung Canis. Ada satu gerbang di bawah katedral pusat setiap kota besar. Tempat itu dijaga oleh anggota Naitauk resmi yang bergiliran. Di dalamnya, setidaknya ada 2 penjaga yang dikirim oleh gereja, serta banyak jebakan. Anda tidak boleh mendekatinya dalam keadaan apapun, jika tidak, kemalangan akan menimpa Anda. Kedengarannya menakutkan, Klein mengungkapkan perasaannya. Area di dalamnya terbagi menjadi beberapa zona. Di dalamnya tersimpan formula ramuan tertentu untuk urutan tertentu dan bahan-bahan ajaib lainnya. Tempat ini juga digunakan untuk menahan sementara para penganut bidat, mutan, penganut aliran sesat, dan anggota organisasi rahasia. Heh, mereka akhirnya akan dikirim ke Katedral Suci, Dun memperkenalkan sambil lalu. Katedral Suci, markas besar Gereja Dewi Malam yang terletak di Intercounty di sebelah utara kerajaan, Katedral Ketenangan. Klein mengangguk sedikit seolah-olah dia sedang merenungkan masalah itu. Selain itu, ada berbagai macam dokumen dan catatan rahasia di dalamnya. Saat kau memperoleh izin yang lebih tinggi, kau mungkin memiliki kesempatan untuk membacanya. Dun ragu sejenak sebelum menambahkan, di balik gerbang Canis, ada juga artefak tertutup di ruang bawah tanah. Artefak tertutup, Klein merenungkan istilah itu. Kedengarannya seperti istilah khusus. Beberapa benda luar biasa yang kami kumpulkan dan ambil terlalu penting dan ajaib. Jika benda-benda itu jatuh ke tangan yang salah, itu akan menyebabkan kehancuran besar. Oleh karena itu, kami harus merahasiakannya dan mengawasinya dengan saksama. Bahkan kami hanya dapat menggunakannya dalam keadaan khusus. Selain itu, setelah mengatakan itu, Dun berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada beberapa benda di dalamnya yang sangat istimewa. Benda-benda itu memiliki karakteristik hidup tertentu yang dapat memikat para penjaga. Itu akan memengaruhi lingkungan sekitar, mencoba melarikan diri, dan menyebabkan bencana. Benda-benda itu harus dikontrol dengan ketat. Betapa menariknya, komentar Klein penuh kerinduan. Markas besar Tauk telah mengkategorikan artefak tertutup ini ke dalam 4 tingkatan. Tingkat 0 berarti sangat berbahaya. Artefak ini memiliki kepentingan tertinggi dan kerahasiaan tertinggi. Artefak ini tidak boleh ditanyakan, disebarluaskan, dideskripsikan, atau dimata-matai. Artefak ini hanya dapat disegel di ruang bawah tanah Katedral Suci, jelas Dun secara terperinci. Tingkat 1 berarti sangat berbahaya. Artefak ini dapat digunakan dalam cara terbatas. Izin keamanannya terbatas pada uskup diosesan atau diaken Naitauk dan di atasnya. Katedral pusat markas besar keuskupan seperti Beklun dapat menyimpan 1 hingga 2 artefak. Sisanya akan diserahkan ke Katedral Suci. Tingkat 2 berbahaya, dapat digunakan dengan hati-hati dan secukupnya. Izin keamanan mengharuskan seseorang menjadi uskup atau kapten tim Naitauk ke atas. Katedral pusat di berbagai kota dapat menyimpan 3 hingga 5 artefak. Sisanya akan diubah menjadi katedral suci atau kantor pusat keuskupan. Tingkat 3 cukup berbahaya. Harus digunakan dengan hati-hati. Hanya dapat diterapkan untuk operasi yang memerlukan 3 orang atau lebih. Izin keamanan mengharuskan seseorang menjadi anggota resmi Naitauks. Di masa mendatang, Anda akan melihat dokumen terkait. Melalui angka-angka tersebut, Anda dapat memahami apa yang diwakilinya. Misalnya, 2-125 berarti artefak tertutup kelas berbahaya nomor 125. Saat Dun melanjutkan, dia tiba-tiba berbalik dan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dasar laci. Ngomong-ngomong, lihat ini. 3 tahun lalu, seorang uskup agung yang baru diangkat kehilangan kendali.
Entah mengapa, dia menerobos berbagai tingkat perlindungan dan menghilang secara misterius dengan artefak tertutup kelas 0. Hafalkan foto ini. Jika kamu menemukannya, jangan beritahu atau ganggu dia. Kembalilah untuk melaporkannya segera atau kemungkinan kamu akan mati saat bertugas adalah 1000%. Apa? Klein menerima kertas itu. Tidak ada judul di sana, hanya foto hitam putih dengan beberapa baris kata. Inche Zhangwil, pria, 40 tahun, mantan uskup agung. Seorang gatekeeper yang gagal dalam promosinya dan dibujuk oleh iblis lalu dirusak. Dia menekan diri dengan artefak tertutup 008. Ciri-ciri khususnya adalah gambar tersebut menggambarkan Inche Zhangwil mengenakan jubah pendeta serba hitam dengan kancing di kedua sisi dan topi lembut. Rambutnya pirang gelap dan pupil matanya biru kebiruan hingga hampir hitam. Hidungnya mancung dan bibirnya mengerucut rapat. Fitur wajahnya seperti patung klasik tanpa kerutan. Ciri yang paling mencolok adalah ia buta sebelah mata. Deskripsi tentang yang rusak sangat rinci, tetapi satu-satunya hal tentang artefak tertutup adalah nama kodenya. Klein dengan jujur memberikan kesan pertamanya. Itulah sebabnya ia berada pada tingkat keamanan tertinggi. Pencarian artefak tertutup nomor 008 hanya dijelaskan secara lisan dan tidak pernah ditulis dengan kata-kata. Meski begitu, deskripsinya akan sedikit, kata Dun sambil mendesah. 008 tampaknya adalah pena bulu biasa, tetapi tidak membutuhkan tinta untuk menulis. Itu saja, Dun tidak membahas topik itu lebih jauh. Ia menarik rantai emas pada jaket hitamnya dan mengeluarkan sebuah jam saku cantik dengan warna yang sama. Ia membukanya dan meliriknya sebelum menunjuk keluar. Aku sudah memberitahu kalian semua yang perlu kalian ketahui. Pergilah ke gudang senjata untuk menemui Neil tua. Suruh dia mengatur dokumen-dokumen yang perlu kalian baca. Dia bukan pegawai sipil biasa. Dia pernah menjadi anggota resmi, tetapi karena usianya yang sudah lanjut, dia gagal dipromosikan. Kesehatannya sedang buruk, jadi dia tidak lagi cocok untuk menangani kasus-kasus. Selain itu, dia tidak ingin menjadi penjaga internal atau beristirahat di rumah. Yang dia inginkan hanyalah dokumen dan catatan. Penguasa misteri bab 20, Dun yang pelupa. Baiklah, Klein membungkuk sedikit sambil mengenakan topi pendeknya lagi. Namun, pikirannya disibukkan dengan bagaimana tampilan artefak tertutup 008. Tampaknya itu hanya pena biasa. Ia menulis tanpa tinta. Lalu, apa kegunaannya sebenarnya? Apa yang membuatnya diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tertinggi sehingga dianggap sangat berbahaya? Bisakah itu menjadi pena yang dapat membunuh siapa saja yang namanya tertulis? Tidak, itu akan sangat mustahil. Inche Zhangwil tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi jika memang itu. Tepat saat Klein berbalik untuk pergi, Dun tiba-tiba berteriak kepadanya. Tunggu sebentar, aku lupa sesuatu. Apa? Klein menoleh, matanya bingung. Dun mengembalikan jam sakunya dan berkata sambil tersenyum, nanti, jangan lupa kunjungi akuntan, Mrs. Oriana, dan dapatkan uang muka selama 4 minggu, totalnya 12 pound. Setelah itu, Anda akan mendapatkan setengah dari gaji Anda setiap minggu hingga selisihnya terbayar. Itu terlalu banyak, tidak perlu seperti ini, jumlahnya harus dikurangi, kata Klein tanpa sadar. Dia tidak keberatan dengan pembayaran di muka. Lagi pula, dia bahkan tidak punya uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya perjalanan pulang naik kereta kuda. Namun, menerima 12 pound sekaligus membuatnya sedikit takut. Tidak, itu perlu, kata Dun sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Pikirkanlah.
Apakah kau masih ingin terus tinggal di apartemenmu saat ini? Apartemen yang mengharuskanmu berbagi kamar mandi dengan begitu banyak penyewa lainnya? Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan dirimu sendiri, pikirkan tentang wanita itu. Selain itu, dia berhenti sejenak saat melihat Klein mengangguk setuju. Dia tersenyum dan mengamati pakaian Klein dan berkata dengan maksud yang berarti, lagi pula, kamu butuh tongkat, dan kamu harus membeli jas baru. Klein terkejut sesaat sebelum kembali ke kenyataan. Wajahnya langsung memerah karena malu karena jas yang dikenakannya murahan dan kualitasnya buruk. Biasanya, topi tinggi terbuat dari sutra, harganya 5 hingga 6 soli. Dasi kupu-kupu harganya 3 soli, tongkat jalan bertatakan perak harganya 7 hingga 8 soli, kemeja harganya 3 soli, sedangkan celana panjang, rompi, dan tuxedo harganya sekitar 7 pound. Sepatu bot kulit harganya 9 hingga 10 soli. Dengan demikian, seluruh setelan harganya lebih dari 8 pound dan 7 soli. Tentu saja, untuk menjadi pria yang berpenampilan rapi, seseorang membutuhkan rantai jam, jam saku, dan dompet. Kala itu, Klein dan Benson yang asli berhemat dan menabung sebelum berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Ketika mereka pergi ke toko pakaian untuk memeriksa harga, mereka akhirnya kabur tanpa repot-repot menawar. Mereka masing-masing membeli satu set obral dekat Iron Cross Street dengan total harga kurang dari 2 pound. Karena kejadian itu pula Klein yang asli mempunyai kesan yang mendalam terhadap harga-harga pakaian. Oh oke, jawab Klein terbata-bata. Dia seperti Klein yang asli. Dia adalah seseorang yang peduli dengan penampilannya. Dun mengeluarkan arloji saku itu lagi dan membukanya untuk melihatnya. Mungkin sebaiknya kau mencari Nyonya Oriana dulu? Aku tahu kau akan menghabiskan cukup banyak waktu di rumah Old Neil sementara Nyonya Oriana kemungkinan akan segera pulang. Baiklah. Klein sangat menyadari kemiskinan yang dialaminya dan tidak keberatan dengan hal itu. Dun kembali ke sisi meja dan menarik beberapa tali yang tergantung sambil berkata, aku akan meminta Rosanne untuk membawamu ke sana. Tali itu mulai beroperasi saat roda gigi bergerak, menghasilkan bunyi lonceng di area penerimaan Blackton Security Company. Ketika Rosanne mendengarnya, dia buru-buru berdiri dan berjalan turun dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di depan Klein lagi. Dun berkata dengan nada bercanda, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Oh, bawa Moretti ke Nyonya Oriana. Rosanne diam-diam melengkungkan bibirnya saat dia menjawab dengan senang hati, baiklah, Kapten. Hanya itu, pada saat itu, Klein berkata dengan terkejut. Untuk mendapatkan pembayaran di muka dari bagian keuangan, bukankah perlu mendapatkan surat persetujuan dari Kapten? Bukankah Anda harus menulis sesuatu? Lalu, Dun membalas dengan sebuah pertanyaan. Maku, bukankah aku butuh tanda tanganmu untuk meminta uang muka dari Nyonya Oriana? Klein berusaha sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sederhana. Oh, tidak perlu. Rosanne sudah cukup menjadi buktinya. Dun menunjuk gadis berambut coklat itu dan menjawab. Kapten, tampaknya keuangan kita hampir tidak dikelola dengan baik. Klein menahan keinginannya untuk memberikan komentar sarkastis sebelum berbalik untuk meninggalkan ruangan bersama Rosanne. Pada saat itu, dia mendengar Dun berteriak lagi. Tunggu dulu, masih ada hal lain. Bisakah kita menyelesaikan semuanya sekaligus? Klein berbalik sambil tersenyum. Ya, Dun menekan pelipisnya dan berkata, saat kau bertemu Neil tua, ingatlah untuk mengumpulkan 10 peluru pemburu iblis. Aku, peluru pemburu iblis? Klein menjawab dengan heran. Pistol Welk masih ada padamu, kan? Kau tidak perlu menyerahkannya.
Dun memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan berkata, dengan peluru pemburu iblis, jika kau menghadapi bahaya paranormal, kau akan dapat melindungi dirimu sendiri. Setidaknya itu akan memberimu keberanian. Tidak perlu bagimu untuk menambahkan kalimat terakhir. Saat Klein merasa kesal dengan masalah itu, dia menjawab tanpa ragu, baiklah. Aku akan ingat untuk melakukannya. Ini mengharuskan saya menulis dokumen formal. Tunggu sebentar. Dun duduk dan mengambil pulpen merah tua. Dia menuliskan catatan, menandatanganinya, dan membubuhkan stempel. Terima kasih, Kapten. Klein menerimanya dengan tulus. Dia perlahan berjalan mundur sebelum berbalik. Tunggu. Dun berteriak sekali lagi, Kapten, Anda tampaknya berusia 30-an. Mengapa Anda menunjukkan gejala demensia? Klein tersenyum dan berbalik untuk bertanya. Ada lagi, tadi aku lupa kalau kamu tidak terlatih menembak. Jadi tidak ada gunanya mendapatkan peluru pemburu iblis. Ayo kita lakukan ini, kumpulkan 30 peluru biasa setiap hari. Manfaatkan kesempatan saat kamu keluar untuk pergi ke sudut jalan, lapangan tembak bawah tanah di nomor 3 Zotland Street. Sebagian besar milik kepolisian, tetapi ada satu yang khusus untuk kita para Night Hawk. Oh, benar. Kamu juga perlu mendapatkan lencana dari Old Nail. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memasuki lapangan tembak. Dun menepuk dahinya dan mengambil kembali catatan itu dari Klein. Dia kemudian menambahkan informasi dan mencapnya dengan segel lain. Penembak jitu yang baik dihasilkan dengan menghabiskan peluru. Jangan anggap remeh. Dun menyerahkan kembali catatan yang dimodifikasi itu kepada Klein. Mengerti. Klein, yang takut akan bahaya, sangat ingin mengunjungi tempat latihan tembak hari itu juga. Dia melangkah 2 langkah menuju pintu keluar sebelum berbalik dengan hati-hati di tengah jalan. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, Kapten, apakah ada hal lain? Tidak. Dun mengangguk dengan tegas. Klein menghela napas lega dan langsung keluar dari pintu. Sambil berjalan, dia merasa sangat ingin berbalik dan bertanya kepada yang lain, apa kamu yakin tidak ada yang lain? Dia menahan keinginan itu dan akhirnya berhasil meninggalkan ruang penjaga. Kapten memang selalu seperti ini. Dia sering lupa banyak hal. Saat Rosanne berjalan di sampingnya, dia dengan lembut meremehkan sang kapten, bahkan nenekku memiliki ingatan yang lebih baik darinya. Tentu saja, dia hanya lupa hal-hal sepele. Ya, hal-hal sepele. Klein, aku akan memanggilmu Klein di masa depan. Nyonya Oriana adalah orang yang sangat ramah. Mudah untuk cocok dengannya. Ayahnya adalah seorang tukang arloji dengan keterampilan yang sangat baik. Saat Klein mendengarkan gadis berambut coklat itu mengoceh, ia melangkah ke tangga dan kembali ke lantai atas. Ia menemukan Nyonya Oriana di kantor paling ujung di sisi kanan. Dia adalah seorang wanita berambut hitam yang memakai gaun berenda. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki rambut keriting yang modis. Sepasang mata hijaunya jernih dan tersenyum, dan dia tampak anggun dan elegan. Setelah Oriana mendengar Rosanne mengulangi instruksi Dun Smith, dia mengeluarkan catatan dan menulis slip awal. Tanda tangani di sini. Apakah Anda punya stempel? Kalau tidak, Anda bisa meninggalkan cap jempol. Baiklah. Setelah mengetahui prosedurnya, Klein menyelesaikan formalitasnya. Oriana mengeluarkan kunci tembaga dan membuka brankas di kamar. Sambil menghitung pound, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu beruntung. Kita punya cukup uang tunai hari ini." Ngomong-ngomong, Klein, apakah kamu diundang oleh Kapten karena kamu terlibat dalam aktivitas paranormal dan fakta bahwa kamu memiliki spesialisasi? Ya, intuisimu benar-benar sempurna. Klein tidak pelit memberikan pujian.
Oriana mengeluarkan 4 lembar uang kertas dengan latar belakang abu-abu muda dan pola hitam pekat. Setelah mengunci brankas, dia berbalik dan tersenyum. Itu karena saya juga punya pengalaman serupa. Benarkah? Klein menunjukkan tingkat keterkejutan yang pantas. Apakah kau tahu tentang pembunuh berantai yang membuat kota Tingen menjadi heboh 16 tahun lalu? Oriana menyerahkan 4 pound emas kepada Klein. Ya, itu yang membunuh 5 gadis secara berurutan. Beberapa di antaranya jantung dan perutnya diambil oleh si jagal berdarah itu. Ibu saya sering menggunakan benda itu untuk menakut-nakuti adik perempuan saya saat kami masih kecil. Kata Klein sambil memikirkannya. Ia menerima uang kertas itu dan menemukan bahwa 2 di antaranya bernilai 5 pound dan 2 di antaranya bernilai 1 pound. Semuanya berlatar belakang abu-abu dan bertinta hitam. Keempat sudutnya memiliki pola rumit dan tinta khusus untuk mencegah pemalsuan. Uang kertas sebelumnya sedikit lebih besar dan di tengahnya terdapat raja kelima kerajaan Lon, leluhur langsung George ketiga, Henry Augustus I. Ia mengenakan ikat rambut putih di atas wajahnya yang bulat. Matanya sipit dan ia memiliki ekspresi yang sangat serius. Namun, Klein merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengannya. Ini uang kertas 5 pound. Hampir sama dengan gaji 4 minggu Benson. Di tengah uang kertas 1 pound itu terdapat ayah George ketiga, mantan William Augustus ke-6. Sosok perkasa ini memiliki kumis tebal dan tatapan mata yang tegas. Saat berkuasa, ia membebaskan kerajaan Lon dari belenggu tatanan lama, sehingga memungkinkan negaranya kembali ke posisi puncak. Mereka semua adalah raja yang baik. Klein samar-samar dapat mencium aroma tinta uang kertas yang membuatnya gembira dan menyegarkan. Ya, kalau saja Nighthawks tidak datang tepat waktu, akulah korban ke-6. Nada bicara Nyonya Oriana masih menyiratkan rasa takut yang masih tersisa meskipun kejadian itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Kudengar pembunuh berantai itu, bukan, si jagal adalah seorang Bionda. Klein dengan hati-hati melipat catatan kertas itu dan menaruhnya di saku bagian dalam jasnya. Kemudian, dia menepuk area itu beberapa kali untuk memastikan catatan itu ada di sana. Ya, Nyonya Oriana mengangguk tegas. Dia telah membunuh lebih banyak lagi sebelum itu. Alasan mengapa dia ditangkap adalah karena dia sedang mempersiapkan ritual untuk iblis. Tidak heran dia menginginkan organ yang berbeda. Maaf, Nyonya Oriana, karena membuatmu mengingat kenangan yang tidak menyenangkan itu, kata Klein tulus. Oriana tersenyum. Aku tidak takut lagi. Saat itu aku sedang belajar akuntansi di sekolah bisnis. Setelah kejadian itu, aku sudah di sini sejak saat itu. Baiklah, aku akan berhenti menghalangimu dari apa yang seharusnya kau lakukan. Kau tetap harus pergi ke Old Nail. Selamat tinggal, Nyonya Oriana. Klein melepas topinya dan membungkuk sebelum meninggalkan kantor. Sebelum turun ke bawah, dia tak kuasa menahan diri untuk menepuk-nepuk saku bagian dalam untuk memastikan 12 pound itu masih ada di sana. Ia berbelok di persimpangan dan menuju ke kanan. Tak lama kemudian, ia melihat pintu besi yang setengah tertutup. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketika dia mengetuk, terdengar suara tua dari dalam. Datang. Klein mendorong pintu logam hingga terbuka dan menemukan ruangan sempit yang hanya dapat memuat sebuah meja dan 2 kursi. Ada pintu besi yang terkunci rapat di dalam ruangan dan di belakang meja ada seorang tetua tua berpakaian jubah hitam. Dia sedang membaca beberapa halaman buku yang menguning dengan penerangan lampu gas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Apakah Anda Klein Moretti? Rosanne mengatakan Anda sangat sopan saat dia datang beberapa waktu lalu.
Nona Rozane adalah orang yang sangat ramah. Selamat siang, Tuan Neil. Klein melepas topinya sebagai tanda hormat. Silakan duduk. Neil menunjuk kaleng perak dengan pola bunga yang rumit di atas meja. Anda mau secangkir kopi bubuk? Kerutan di tepi mata dan mulutnya sangat dalam. Pupil matanya yang merah tua tampak agak keruh. Sepertinya kamu tidak minum kopi? Klein menyadari bahwa cangkir porselen Neil terisi dengan air bening. Haha, itu kebiasaanku. Aku tidak minum kopi setelah pukul 3 sore, jelas Neil sambil tertawa. Kenapa? Tanya Klein sambil lalu. Neil menahan senyumnya saat menatap mata Klein dan berkata, aku takut hal itu akan mengganggu tidurku di malam hari. Itu akan membuatku mendengar bisikan-bisikan tentang keberadaan yang tidak diketahui. Klein sesaat tidak dapat menjawabnya karena dia mengganti pokok bahasan. Tuan Neil, dokumen dan buku apa yang harus saya baca? Sambil berbicara, dia mengeluarkan catatan yang ditulis Dun. Apapun yang berhubungan dengan sejarah, atau yang rumit dan tidak lengkap. Sejujurnya, saya selalu berusaha untuk belajar, tetapi yang dapat saya capai hanyalah pemahaman dasar. Terlalu merepotkan untuk materi lainnya, seperti buku harian orang, buku kontemporer, batu nisan, keluh Neil. Misalnya, hal-hal yang saya miliki di sini memerlukan catatan sejarah yang lebih rinci untuk menentukan konten yang tepat. Kenapa? Klein menjadi bingung. Neil menunjuk beberapa halaman menguning di depannya. Ini dari buku harian Roselle Gustav yang hilang sebelum kematiannya. Untuk menjaga kerahasiaan, dia menggunakan simbol-simbol aneh yang dia ciptakan untuk mencatat. Kaisar Roselle, senior transmigrasi, Klein terkejut saat dia langsung mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang percaya bahwa dia tidak benar-benar mati, tetapi malah menjadi dewa yang tersembunyi. Oleh karena itu, sekte yang memujanya selalu mengadakan berbagai ritual untuk mencoba mendapatkan kekuasaan. Kami kadang-kadang akan menemukan kejadian seperti itu dan memperoleh beberapa salinan asli atau duplikat buku harian itu, kata Neil sambil menggelengkan kepala. Sampai saat ini, belum ada yang mampu menguraikan sebenarnya dari simbol-simbol khusus itu. Oleh karena itu, Katedral Suci telah mengizinkan kami menyimpan salinannya untuk penelitian, dengan harapan itu akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Sambil berkata demikian, Neil memperlihatkan senyum puas. Saya telah menguraikan beberapa simbol dan telah memastikan bahwa simbol-simbol itu mewakili angka. Lihat apa yang saya temukan. Itu sebenarnya buku harian. Ya, saya ingin menggunakan sejarah dari berbagai periode, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Kaisar. Dengan membandingkan catatan-catatan itu dengan catatan-catatan yang ditulis dalam buku harian untuk hari yang sama, saya dapat mencoba menafsirkan lebih banyak simbol. Itulah pikiran seorang jenius, kan? Pria tua berambut putih dan keriput dalam itu menatap Klein dengan mata berbinar. Klein mengangguk setuju. Ya, haha, kamu juga bisa melihatnya. Besok, kamu harus membantuku dengan buku harian ini. Neil mendorong beberapa halaman yang menguning ke arah Klein. Klein membalikkan mereka dan melirik mereka. Tetapi itu langsung membuatnya tertegun. Meskipun simbol itu telah disalin dengan cara yang sangat buruk, sampai-sampai tampak sedikit terdistorsi, tidak mungkin dia salah. Itu karena kata-kata itu adalah kata yang paling dikenalnya. Cina, dan itu bahasa Cina sederhana. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak